Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita terus berupaya untuk menghujamkan nilai-nilai tauhid ke dalam lubuk sanubari kita, mengupayakan untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pujian, memuji Allah dalam semua kondisi dan keadaan, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan dengan bertahmid, dan itu adalah pujian rasa syukur, dan kesyukuran akan membawa dampak yang baik bagi orang yang beriman. Memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang diuji dengan musibah, kehilangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, berselimutkan rasa takut dan rasa lapar dengan beristirja, sehingga itu memuji Allah dengan kesabaran. Sehingga bagi orang beriman, sekali lagi, apapun kondisinya, maka kondisi yang dijalani tetap berpotensi untuk kebaikan ukhrawinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita membaca kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Kita telah masuk di bab adzan. Telah kita baca beberapa hal. Di kesempatan malam hari ini kita akan baca apa yang ditulis oleh Said Sabiq dengan kalimat man adzina fahuwa yuqim, man adzana fahuwa yuqim. Kalau adzina minta izin ya. Barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah. Yajuzu ayyuqima muadzin wa ghairahu bittifaqil ulama. Diperkenankan mengumandangkan iqamah itu muadzin dan selain muadzin adalah kesepakatan para ulama. Walakin al-aula, akan tetapi yang lebih utama, yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan iqamah adalah muadzin. Berkata Imam Syafi'i, wa idza adzana ar-rajulu uhibba ayyatawalla al-iqamah. Kalau seorang muslim itu mengumandangkan adzan, maka dianjurkan untuk bertanggung jawab untuk melafalkan iqamah. Sebagaimana dikatakan oleh waqala Tirmidzi wal amalu ala hadza 'inda al-aksar ahli ilm. Berkata Imam Tirmidzi, mana duluan Imam Tirmidzi sama Imam Syafi'i? Mana yang senior? Senior Imam Syafi'i ya. Senior Imam Syafi'i ya. Sehingga tapi memang kadang-kadang kita dalam literasi punya perspektif, punya sebagian orang punya wacana dalam pikirannya. Kalau sudah keluar nanti bisa jadi status WA,
status Facebook, ya kan? Itu bahwasanya Imam Syafi'i itu dalam perspektif banyak orang hanya ahli fikih. Beliau itu adalah ahli hadis, imam hadis. Ya. Kalau seandainya Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis, itu sanadnya lebih pendek sampai kepada Nabi dibanding Imam Bukhari, Imam Muslim, apalagi Imam Tirmidzi. Ya. Nah, berkata ahli ilm, anna man adzana fa huwa yuqim. Barang siapa yang mengumandangkan azan, dialah yang iqamah. Ya. Itu yang lebih utama. Walaupun seandainya dalam satu kondisi, ya kan, yang azan misalnya karena habis azan batal kemudian keluar wudhu, ya, udah bunyi karena itu kan, ya, boleh saja siapa saja yang iqamah. Kalau nanti nggak boleh berarti iqamahnya harus diulang dong. Kan enggak sampai seperti itu, ya kan? Mata yuqamu ila shalah, kapan salat itu didirikan atau kapan iqamat itu dikumandangkan? Berkata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahwasanya aku tak pernah mendengar manusia berdiri ketika hendak tidak ada atau tidak ada batasan spesifik. Menurut Imam Malik, ya kan, Imam Darul Hadis, tidak ada batasan spesifik kapan jarak antara adzan dan iqamah itu. Ya, spesifiknya nggak ada spesifik. Akan tetapi Imam Malik berpendapat itu disesuaikan dengan kekuatan orang-orang yang ada di masjid itu atau tokoh kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Bisa dilamain, bisa dicepetin. Artinya kalau bahasa kita namanya kondisional. Ini diriwayatkan, ucapan Imam Malik ini diriwayatkan pula oleh apa yang disampaikan pula oleh Ibnu Mundir dari Anas bin Malik. Sesungguhnya kana yakumu idza qala al-muadzin qad qamatis shalah. Bahwasanya orang itu atau adzan itu, iqamah itu pertama tidak ada batasnya. Yang kedua bahwasanya kapan kita itu berdiri untuk mulai sholat, ya. Kapan ketika itu kita duduk kemudian mulai berdiri untuk membuat shaf, itu kapan? Apakah ketika muadzin telah selesai mengumandangkan iqamah atau kapan? Berkata Ibnu Mundir tadi dari Anas bahwasanya semestinya kita itu berdiri ketika muadzin bilang qad qamatis shalah, ya, ketika mengucapkan lafal qad qamatis shalah. Bagaimana dengan orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan? Boleh nggak sih kita sudah masuk masjid? Ya kan? Azan telah dikumandangkan, kita telah masuk masjid, boleh nggak kita keluar? Atau ketika orang mengambil satu keutamaan menunggu azan, kebanyakan orang kan menunggu sholat. Ada orang-orang tertentu itu nunggu azan. Muadzinnya belum datang, muadzinnya atau waktu sholatnya belum masuk, dia udah datang, ya kan? Kalau kayak saya itu nunggu iqamah biasanya, ya kan? Nunggu iqamah saja dia datang setelah iqamah, ya kan? Ada jamaah kita itu yang nunggu azan. Nah begitu sudah dia udah nunggu azan nih, azan dikumandangkan, dia keluar dari masjid, boleh enggak sih, gitu kan? Waradan nahyu an tarki ijabatil muadzin. Telah telah ada riwayat, ya, bahwasanya meninggalkan memenuhi seruan muadzin itu tidak boleh. Jadi yang dimaksudkan keluar dari masjid itu tidak sholat, satu, ya kan?
Kalau keluarnya dalam rangka terkait dengan sholat, batal wudhunya keluar dari masjid kan wajar. Atau misalnya lu ingat bahwasanya kompornya belum dimatiin, ya kan? Wa 'anil khuruji minal masjid ba'dal adani illa bi'udhr. Tidak diperkenankan keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali ada alasan. Au ma'al azmi 'ala rujuk, atau dia bertekad untuk balik lagi ke masjid untuk melakukan salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami, idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Kalau seseorang di antara kalian itu telah berada di masjid dan telah dikumandangkan azan, maka janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian itu keluar dari masjid kecuali setelah ditunaikan atau didirikan salat. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih menurut Sayyid Sabiq. Begitu juga ada hadis ya yang lain, kharaja rajulun minal masjidi ba'dama adzana al-muadzin faqala amma hada faqad asa Abul Qasim. Seseorang, tidak definitif, seseorang ini berarti dari kalangan sahabat ya, karena di zaman Rasulullah kharaja rajulun, telah keluar seorang muslim di zaman sahabat, berarti di zaman Nabi, dari masjid setelah dikumandangkan adzan. Maka ada yang menyampaikan komentar, sesungguhnya model yang begini ini telah melakukan kemaksiatan kepada Abul Qasim, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Jadi pada dasarnya utamanya orang kalau sudah sampai masjid, kan ada hadis tuh dalam kitab Bulughul Maram misalnya ya kan. Orang kalau dari rumah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian keluar dari rumahnya tidak menginginkan kecuali melaksanakan salat berjamaah, ya kan? Maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa kan. Nah, orang kalau sudah berniat untuk pergi ke masjid, maka dia semestinya fokus dengan tujuannya, ya kan? Maka disitulah berfungsi innamal a'malu binniyat. Kenapa orang keluar dari masjid setelah adzan? Kan lihat niatnya, dia ke masjid ngapain? Oh, ngambil sendal yang ketinggalan, ambil HP yang ketinggalan. Mungkin jangan-jangan dia ke masjid bukan untuk salat, untuk menunaikan hajat-hajat duniawi. Apalagi di era seperti sekarang, masuk ke area masjid belum tentu pengen salat, ternyata pengen buang air besar aja, ya kan? Atau pengen mandi karena air di masjid lebih bersih dari air di tempat lain misalnya, ya kan? Dan itu tidak masalah kalau tujuannya untuk itu, ya kan? Tujuannya itu, dan kita juga sebagai pengurus juga welcome aja semestinya, ya kan? Tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ya kita atur sedemikian rupa lah, ya kan? Karena ada sebagian masjid yang nggak welcome, kan ada tukang becak, ya kan, mungkin, atau ojek online, ojol, ya kan, pinjol nggak ya? Kalau pinjol nggak, pinjol ngapain ke masjid? Mungkin yang minjem ngumpet gitu di masjid. Nah itu ya, utamanya harusnya dia tetap di masjid sampai, karena kan waktunya nggak lama melaksanakan sholat, ya kan? Paling lama saya pernah lihat masjid itu jarak antara iqamah itu 10 menit, ada 15 menit. Kalau subuh dia 15 menit ada, kan artinya hanya memerlukan waktu yang tidak lama. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan apa-apa yang disandarkan kepada azan tapi bukan bagian dari azan. Ada kalimat-kalimat yang boleh jadi ditemukan di masyarakat digandengkan dengan azan tapi nggak bagian dari azan. Karena adzan itu adalah ibadah. Ibadah itu masyru'iyah. Sifatnya adalah
dia sifatnya adalah perintah dari syariat ya, perintah dari syariat. Jadi tidak boleh menambah-nambahkan, termasuk adzan misalnya ya kan. Di antaranya al-adzanu ibadatun. Adzan itu ibadah. Dan dia punya prinsip standar. Ada standarnya yaitu ittiba, mengikuti contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu lana an nazida syai'an fi dinina aw nanqusu minhu. Kita enggak boleh menambahkan sesuatu dalam agama ini ya, ataupun menguranginya. Tentunya ada hadis ya, hadis sahih man ahdasa fi amrina hada, ini ditulis oleh Syekh Sabiq ini ya. Wa fil hadis sahih man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun ay batilun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini apa yang tidak termasuk dari urusan agama itu, maka itu adalah tidak diterima. Nah, hadis ini kan cetar banget, sangat terkenal ya kan, dan cukup dijadikan sebagai dalil yang meresahkan sebagian orang atau ada pihak-pihak yang resah. Tetapi teman-teman sekalian, kadang-kadang sebagian orang memahami sesuatu itu nggak ada dalam agama ini, dia taunya itu nggak ada, padahal ya, nggak ada atau nggak tahu kalimatnya itu kan. Pertama begitu, benar nggak ada, atau sebenarnya dia nggak tahu, ya kan? Atau sebenarnya dia nggak tahu, atau sebenarnya dia tahu tapi nggak setuju, tidak sepakat, ya kan? Nggak sepakat. Misalnya saya ada ditanya itu, saya ngutip perkataannya Buya Ar-Razi ya. Sebenarnya Buya Hasim Ar-Razi. Ditanya sama jamaah di Palembang. Ada enggak sesuatu yang dilakukan di peristiwa kelahiran Nabi? Kata beliau, ada, puasa. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena di hari itu aku dilahirkan. Nah, gitu. Itu ada tentang sepakat dan tidak sepakat. Tapi terkait dengan adzan, di antara yang disebutkan oleh Syekh Sabiq adalah qaulul muadzin hinal adzan awil iqamah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Jadi menambahkan kata sayyidin ketika adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad kan? Tapi ditemukan ya kan? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu. Ya kan? Enggak pernah dengar kan? Iya. Tapi di kitab ini disebutkan. Tapi kan enggak mungkin disebutkan kalau enggak pernah terjadi. Menambahkan kata sayyidina dalam adzan, berkata Ibnu Hajar, annahu la yuzadu dzalika fil kalimatil ma'surat. Tidak diperkenankan menambahkan kata sayyidina atau yang lainnya pada kalimat-kalimat yang ada asarnya seperti adzan, enggak ada sayyidinanya. Berkata beliau, wa yajuzu ayyuzada fi ghairiha. Boleh ditambahkan sayyidina di luar kalimat-kalimat maksur. Misalnya membaca sholawat, ya kan? Kita aja sama sama tukang bakso nggak pernah manggil hei, gitu kan? Pakai ada kata sapaannya kan? Apa? Bang, nggak kenal namanya itu, ya kan? Pakai mas, bang, gitu kan? Ada kata sapanya. Nah ini kalau di hal-hal dalam sholat, dalam adzan, nggak boleh tambahkan sayyidina. Satu. Ada juga Rasulullah tidak pernah mengajarkan kata sayyidina, maka mau dalam sholat mau nggak dalam sholat, ya boleh nggak boleh. Ada yang pendapat begitu.
Tapi ada juga kalau dalam sholat nggak boleh, kalau di luar sholat boleh, ya kan? Ini adalah tentang apa namanya? Kalau dalam sholat kan berarti kena tuh dalam hadis yang tadi man ahdasa fi amrina. Walaupun ada juga, ya, ada juga yang mengatakan boleh kok di tahiyat itu, ya, di tahiyat itu tambahkan sayyidina. Ya, mereka menyebutkan dalil, ya kan? Yang mengatakan masing-masing punya dalil. Nah ini nih, ya kan, yang sering terjadi itu perbedaan-perbedaan seperti ini kan sebenarnya tidak terlalu prinsipil, ya kan? Perbedaan tanawu' namanya. Perbedaan yang sifatnya adalah variatif aja, perbedaan fikih. Ya. Ini memang harus disikapi dengan bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijak sini kan menurut sesuai dengan pemahaman kita. Disinilah kita ketika beragama diperlukan pengetahuan yang luas. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin tinggi tasamuhnya, ya kan? Semakin tinggi tasamuh itu bahasa Indonesianya apa Pak Haji? Ya lapang dada lah dengan perbedaan pendapat, ya kan, selama ada dalilnya. Baik, itu sebagai contoh ya. Kemudian at-taghanni fil adzan, ya. Melagu-lagukan. Melagu-lagukan itu ya misalnya pakai nada apa yang nggak biasa dipakai untuk adzan, ya kan. Nah, ada Nusantara, ya boleh ada Nusantara, boleh, ya kan. Kalau nggak boleh kasih orang Jawa. Gimana yang nggak bisa pakai nahawan, nggak bisa pakai ya kan Nusantara katanya. Ya. Pokoknya dilagu-lagukan lah, misalnya contoh nih, dulu waktu saya kecil ada diplesetkan begitu, baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan nggak boleh kalau baca Al-Fatihah gitu. Itu lagu apa itu? Nah, iya kan? Itu yang dilagu-lagukan, ya kan? Kalau dalam makanya ada karena mengambil pendapat bahwasanya melagu-lagukan adzan itu nggak boleh. Ada yang adzan itu lempeng aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempeng aja. Kan kalau dalam orang Arab kan punya 7 nada, ya kan? Nah, nada yang dikenal dalam itu boleh, ya kan? Yang nggak boleh ya ya di lagu seperti tadi. Nyanyi balonku ada 5 dengan nada syukur, ya kan, memandangkan adzan dengan nada syukur, gitu kan, dari kan gitu ada kan. Nah, itu nggak boleh, ya kan, nggak boleh menambahkan, ya kan. Tetapi dalam konteks bahwasanya lahjah orang non Arab itu pasti beda-beda, ya kan, ya nggak masalah, ya kan. Saya di Cikarang dekat sekolah saya itu ada satu masjid yang adzannya itu ya intonasi suaranya nyunda banget, ya kan? Itu konsisten yang adzan itu selama saya ngajar di sana itu nyunda banget logatnya itu, ya kan? Sama seperti di Jawa juga logatnya ya itu kan logat, bukan dilagu-lagukan, ya kan? Bukan dilagu-lagukan. Nah, jadi itu bisa merubah makna kalau dilagu-lagukan itu kan kadang harus nyebutin format atau pola yang digunakan, kan bisa memangkas atau menambah panjang dan atau pendek, ya kan. Tapi bukankah misalnya boleh nggak adzan itu pakai ilmu tajwid nggak sih, pertanyaannya? Oke. Adzan itu menggunakan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah gitu nggak? Tapi kalau panjang pendek pakai, ya kan? Nah, makanya tetap kalau boleh mau
oh kan panjangnya lafdzul jalalah itu kan matobi'i. Apakah hukum matobi'i berlaku pada azan? Gitu kan? Nggak berlaku. Ya nggak berlaku. Lah nggak ada matobi'i yang panjangnya 3 nafas. Muadzin kita aja panjang gitu kan? Napasnya pendek tapi suara Allahnya panjang. Ya kan? Itulah yang napasnya pendek. Ya kan? Misalnya kan matobi'i kan satu alif misalnya kan. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kimnya boleh ya. Allah itu nggak boleh kepanjangan. Tapi kalau dalam adzan kan bisa Allah itu berapa alif itu? Ya kan? Dan ada yang lebih panjang lagi kan? Nah, gitu. Nah itu tidak masalah dan itu tidak merubah arti. Akan merubah arti kalau yang enggak panjang dipanjangin, misalnya akbar, gitu kan? Salah itu pasti. Hayya 'alas shalah boleh. Salah, nggak boleh. Hayya 'alas shalah nggak boleh, ya kan? Salah, ya kan? Iya, makhrajnya harus benar, iya, ya kan? Makhrajnya harus benar. Yang pas di tempat ibadah panjang, ya panjang. Yang nggak panjang, ya panjang. Misalnya, hayya 'alas shalah. Jangan urusan saya caranya. Itu kan boleh, dia nggak boleh. Hayya, ya jangan nggak panjang. Nah gitu. Itu di tempatnya. Itu tidak termasuk yang taghanni. Ya. Jadi memanjangkan suara yang lafal yang panjang boleh. Walaupun ya kan tidak dipakai di dalamnya ilmu tajwid, sama seperti baca hadis. Enggak pakai tajwid. Ya kan? Enggak pakai tajwid, tapi yang panjang ya tentu dipakai panjang karena panjang dan pendek itu tidak spesifik pada ilmu tajwid, gitu. Orang membicarakan tajwid itu biasanya lebih kepada, ya kan, nun sukun bertemu apa, gitu ya kan. Nah itu misalnya asyhadu anla atau Allah dalam adzan. Berarti pakai tajwid dong. Nun sukun bertemu dengan lam, ya kan? Ya kan? Pakai dong tajwidnya, ya kan? Idgham bila gunah dong, ya kan? Nanti kita dengar muadzin kita pakai idgham bila gunah atau enggak, ya kan? Konsisten enggak kan gitu. Tapi tidak termasuk dalam kategori taghanni. Seandainya pun dipakai, ya kan? Apalagi berdialog dengan bahasa Arab menggunakan ilmu tajwid repot. Man anta diikhfakan, man anta. Kan dialognya pakai tajwid karena tajwid itu digunakan dalam membaca Al-Qur'an. Wajib kalau dalam membaca Al-Qur'an itu wajib walaupun dia nggak ngerti tajwid. Baik, itu dua hal yang diantaranya ya tidak diperkenankan ditambah-tambahkan di dalam mengumandangkan adzan. Nah ini menarik nih. Ini di apa namanya ditulis oleh Syekh Sabiq ini. At-tasbih qabla al-fajr. Tasbih itu puji-pujian atau salawat sebelum salat subuh. Ya kan? Padahal di tempat kelahirannya Syekh Sabiq itu tarkimnya itu paling bagus. Dikatakan bahwasanya at-ta'dzin qabla al-fajr min at-tasbih wan nasyid wa raf'us saut bid-du'a wa nahwa dzalika fil ma'adzan falaysa bimasnun
wa ma min ahadin minal ulama qala innahu yustajab bal huwa min jumlatil bid'il makruha li'annahu lam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi ashabihi wa laysa lahu aslun fi ma kana ala ahdihim. Dikatakan bahwasanya menurut kitab Al-Hanabilah, menurut Hanabilah berarti Imam Ibu Hanbal ya, tidak ada seorang pun di antara ulama yang mengatakan itu dianjurkan, disunahkan, ya kan? Tapi dikatakan diperbolehkan, ya kan? Disunahkan enggak ada, karena kalau disunahkan berarti ada dalil dari Rasulullah SAW, ya kan? Wa ma min ahadin minal ulama qala innahu yustahab, tidak pula dianjurkan, tidak disunahkan, tidak pula dianjurkan. Itu satu. Wa qala al-Hafidz fil Fath, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam dalam Fathul Bari, ma ahdasa min at-tasbih qabla subhi wa qabla jum'ah min as-salati 'anil nabi laisa min al-adhan la lughatan wa la syar'an. Bahwasanya hal yang demikian itu ya tidak menjadi bagian dari azan, ya kan? Ya, itu tidak menjadi bagian dari azan. Terus bagaimana? Apakah itu bagian dari ubudiyah? Ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Tetapi mengambil keumuman dalil membaca salawat, ya boleh saja kapan saja. Dan salawat itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa cinta. Orang yang jatuh cinta itu kalimatnya melangit, ya kan? Kalimatnya melangit. Makanya banyak sekali jenis-jenis salawat kan. Yang standar kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau yang mau pakai Sayyidina, kalau yang nggak pakai mau Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Itu yang standar. Bagaimana dengan salawat yang lebih dari itu? Maka Said Sabiq dalam hal ini mengambil posisi, mengungkapkan pendapat-pendapat ya, yang disampaikan oleh Imam Hambali, ya kan? Kemudian disampaikan oleh Ibnu Hajar tidak memperkenankan. Itu yang dikutip oleh Said Sabiq. Tapi Said Sabiq tidak mengutip pendapat yang membolehkan. Apakah dimaksudkan Said Sabiq setuju dengan pendapat itu? Atau mungkin beliau menguatkan pendapat itu, ya kan? Kan kita harus jujur ngebacanya. Kalau saya ini kalau nggak jujur, saya pelintir dikit nih, orang kagak ada yang pegang buku kan, ya kan? Kagak ada yang pegang buku kan? Saya pelintir sedikit bisa nggak? Tapi saya kan dosa, ya kan? Mengatakan apa yang tidak disampaikan oleh Said Sabiq, ya kan? Tapi pendapat-pendapat ulama lain ada nggak yang berbeda dengan Said Sabiq? Ada barangkali di kitab-kitab mereka. Sementara ini Said Sabiq, ya kan, mengungkapkan bahwasanya hal itu ya beliau sepertinya sepakat nggak boleh, ya kan? Sepertinya sepakat nggak boleh. Beragama harus pakai dalil, ya kan? Ya kan, harus pakai dalil, ya kan? Maka kadang-kadang orang ada yang tahu detail dalilnya, ada yang enggak. Insya Allah semua ulama kita, dan di Indonesia kan bukannya NU Muhammadiyah, kan kasihan para sis, ya kan? Kasihan yang di NTB beda, ya kan? Nah gitu. Jadi saya setuju dengan itu. Baiklah, kalau demikian kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.